Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Rivalrix Panjuti Susokoto, NIM 170065, akan mempresentasikan pengertian atau penjelasan dari perangkat keras dan lunak, serta sistem koperasi sistem komputer. Baik, NIM 17020065, Pendidikan Seni Rupa, jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baik, topik pembahasan pertama kali ini akan saya share. Nah, di slide pertama ini kita sudah dapat melihat tentang pengenalan sistem komputer. Pasti sudah terbayang apa inti atau isi serta komponen-komponen dari sistem komputer. Sistem komputer terbagi dua. Komputer sistem yang menyangkut hardware beserta software, di mana hardware ini merupakan bahasa dari bahasa komputer itu sendiri. Terdiri dari perangkat keras, yaitu hardware, dan perangkat lunak, software. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Nah, jadi kedua sistem atau perangkat ini sama-sama saling bekerja sama demi membentuk suatu sistem komputer. Next, yaitu sistem perangkat keras. Perangkat keras atau hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu komponen alat masukan input device, yang merupakan input salah satu informasi yang datang dari luar ke dalam sistem komputer. Yang kedua, komponen alat memproses processing device, adanya sistem penyaringan atau proses atau langkah-langkah. Kemudian komponen alat keluaran yang disebut dengan output device, yaitu adalah suatu informasi dari dalam komputer ke luar sistem. Kemudian keempat, komponen alat simpanan luar, strobe. Kemudian komponen pendukung, adanya sistem atau pendukung atau penambahan, seperti aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke slide berikutnya mengenai tentang alat masukan. Alat masukan atau input device. Alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data atau masukan program. Alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data atau masukan program. Menerima data dari luar ke dalam sistem komputer. Yang kedua, beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan sekaligus sebagai alat keluar output untuk menampilkan hasil. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa output itu adalah suatu informasi dari dalam komputer keluar sistem komputer. Jadi terkadang timbal balik. Kemudian alat I/O demikian disebut seperti terminal. Kemudian selanjutnya yaitu adalah alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu pertama keyboard. Nah, di mana keyboard ini merupakan bentuk seperti atau memiliki tekstur seperti papan tombol, alat ngetik. Kemudian pointing device, kemudian scan, sensor, voice analyzer. Nah, di slide berikutnya ada penjelasan tentang keyboard itu sendiri, di mana sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol
khusus lainnya pada komputer. Nah, jadi saudara atau teman-teman sekalian dapat melihat bentuk atau tekstur dari keyboard itu sendiri, seperti gambar yang tertera di PPT. Kemudian keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan tombol. Guna untuk melakukan perintah apa yang kita ketik sehingga keluar di monitor. Baik, mungkin untuk keyboard kita lanjut lagi ke secara fisik keyboard. Bagian-bagian dari keyboard itu sendiri. Di mana yang pertama itu adalah keyboard serial menggunakan DIN 5 male dan biasanya digunakan pada komputer tipe AT, berarti ada pengecualian khusus, tidak sembarang. Nah, kemudian dari bentuknya sendiri, saudara bisa melihat ada dua gambar. Selanjutnya kedua, keyboard PS atau 2 biasanya digunakan pada komputer ATX dan saat ini yang paling banyak dipergunakan. Pemasangan keyboard tipe ini harus dilaksanakan dengan cermat, sebab port yang dimiliki sama dengan port untuk mouse. Nah, di sini yang kita harus lingkari itu adalah dilaksanakan dengan cermat, berarti khusus, penuh ketelitian. Nah, di mana bentuk ataupun gambar sesuai dengan agak mirip dengan keyboard serial menggunakan DIN 5 male. Cuman perbedaannya, pemasangan keyboard tipe ini harus dilakukan dengan cermat karena port yang dimiliki sama dengan port untuk mouse. Ada kemiripan. Kemudian pembahasan ketiga yaitu keyboard wireless. Yaitu jenis koneksi yang digunakan adalah infrared, Wi-Fi atau Bluetooth. Nah, mendengarkan kata Wi-Fi atau Bluetooth mungkin itu sering kita gunakan di keseharian. Sama-sama kita ketahui bahwa Wi-Fi itu merupakan satu jaringan atau tambahan atau lebih tepatnya pengisi kekosongan. Sama halnya dengan Bluetooth merupakan alat untuk mengirim file, bisa lagu, bisa gambar, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya bahwa untuk menghubungkan keyboard dalam komputer dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Biasanya terdapat pada keyboard itu sendiri, sedangkan penerima biasanya dipasang pada port USB atau serial pada CPU. Nah, contoh ini merupakan papan tombol yang di kanan adalah mouse. Kemudian keyboard USB. Komputer terbaru saat ini sudah banyak mempergunakan jenis konektor USB yang menjamin transfer data lebih cepat. Nah, mungkin di poin keempat ini merupakan alat untuk pengiriman file dari HP ke komputer, dari HP atau ke laptop, dari laptop ke HP. Yang sering kita gunakan untuk mengirimkan data. Baik, di poin kelima di sini ada yang namanya keyboard virtual. Keyboard virtual adalah salah satu fitur untuk program komputer atau program itu sendiri yang dapat berperan virtual sebagai kontrol dengan beberapa tombol atau tools yang ada pada keyboard biasa. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa bentuk dan contohnya sudah jelas di bawah, bisa dilihat. Baik, kita lanjut ke pointing device. Nah, apa sih yang termasuk dalam peralatan pointing device? Nah, yang pertama mouse, kemudian touchscreen, like pen, digital graphic table, digital graphic tablet. Nah, apa sih pengertian dari mouse atau pengertian keempat peralatan pointing device? Nah, di sini bahwa touchscreen adalah layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Nah, di HP juga bisa.
sentuh 2 kali, salah satu contoh sentuh 2 kali hidup. Dan banyak pengaturan lainnya sesuai pengaturan yang akan kita pilih ke layar monitor tersebut. Kemudian yang kedua, light pen. Menyentuh layar monitor dengan pena, posisi sentuh di layar akan lebih tepat dan teliti. Nah, di sini dapat kita bisa ambil contoh, ada dari HP yang terkadang dapat memiliki light pen yang bisa menyentuh pena, yang dapat membuat salah satu bentuk atau motif di HP tersebut. Kemudian, Geyser grafik tablet digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat menyerupai pen. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari tablet atau khusus sehingga dapat menggunakan grafik tablet di HP tersebut atau di monitor tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk di scan. Scan merupakan alat berubah slide, foto hitam putih maupun warna teks formulir, juga gambar desain bangunan, menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Bagaimana benda-benda tersebut dibaca? Tergantung tipe scan yang digunakan. Nah, apa sih tipe scan yang digunakan? Yang pertama, tipe moving scan, tipe hand scan, tipe flatbed scan. Baik, sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data di kejadian fisik. Berarti langsung mengambil bukti salah satu kejadian yang terjadi. Kemudian data analog dikumpulkan oleh alat sensor dimasukkan ke pengubah AD atau C yang selanjutnya diproses oleh komputer. Kemudian kamera digital, salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Nah, ketika mendengar kata kamera digital, ini salah satu pengambilan model yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses di perangkat komputer. Nah, setelah diambil atau dikamera, dipotret, kemudian diproses oleh komputer agar lebih mendapatkan hasil lebih maksimal. Kemudian kamera recorder, yaitu sensor untuk menangkap objek. Nah, di mana pada kamera recorder ini merupakan salah satu pengaturan untuk menangkap atau memotret khusus gambar yang bergerak. Jadi ketika salah satu model yang hendak dijepret atau diambil gambarnya, itu sudah ada pengaturan khusus. Jadi ketika dia bergerak, penghasilan atau hasil dari foto tersebut tidak akan blur atau tidak akan rusak karena sudah diatur sesuai dengan pengaturan yang disebut dengan kamera recorder, yaitu sensor untuk menangkap objek yang bergerak, jadi memiliki hasil yang lebih paten. Kemudian mengenai voice recognizer, biasa disebut speech recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Nah, berarti terbayang sebuah aplikasi atau robot yang dapat menjawab dan dapat memberikan umpan balik kepada manusia. Apa salah satu contohnya, Bang? Nah, contohnya bisa kita lihat di HP salah satu aplikasi itu Mbak Google. Apa yang kita tanya, pasti dia akan memberikan informasi yang tepat. Apa yang kita ketahui, apa yang kita ingin cari, pasti dia akan memberikan umpan balik. Nah, itu salah satu contoh bukti bahwa voice recognizer ini memang ada dan dapat kita lihat dan dapat membantu manusia. Baik, next, yaitu alat pemroses. Alat pemroses adalah
alat di mana instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat pemasukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Berarti adanya proses, adanya kerja, adanya langkah-langkah sehingga ada pengeksekusian di data output yang merupakan data komputer dari dalam keluar, sehingga ada sistem proses yang bersifat timbal balik. Kemudian alat pemroses terdiri dari central processor atau bisa disebut sebagai CPU, 2 main memory, IO unit. Nah, apa sih pengertian dari ketiga proses terdiri ini? Nah, CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi program. Nah, dia tempat merupakan pengolahan dari data yang kita buat sehingga diproses atau diinstruksi atau dieksekusi di program CPU tersebut. Kemudian pada komputer mikroprosesor ini disebut dan mikroprosesor. Nah, CPU juga terbagi dari 3, yaitu unit kendali, unit aritmatika dan logika, unit penyimpan berukuran kecil, register. Baik, unit kendali pasti merupakan inti atau pengaturan atau kontrol, memiliki daya kontrol secara sepenuhnya. Kemudian aritmatika dan logika memiliki pemikiran yang memiliki sistem auto aritmetik dan logik di dalam CPU tersebut. Kemudian unit penyimpanan berukuran kecil atau register, jadi dia memiliki satu yang sudah terbatas tapi sistem kecil. Kemudian memori utama memori. Memori utama terdiri dari random access memory, RAM. Kemudian ready only memory, RAM kapasitas, ready only ruangan atau kemudian maaf ya teman-teman, ada gangguan sedikit. Kemudian RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Nah, RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Baik, diulangi sekali lagi, maaf kalau sekiranya berisik, maklum teman-teman ya. Kemudian mengenai tentang ROM, ready only memory. ROM only memory ini hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Nah, di pilihan kedua, RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, CPU menggunakan adalah inti dari pengontrolan pensisteman komputer. Oke, baik. Selanjutnya yaitu alat keluaran. Output dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk: tulisan, huruf, angka, kata, karakter, dan simbol-simbol khusus. Kemudian grafik atau gambar, suara, musik, atau omongan. Nah, output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan dalam 3 bentuk: tulisan. Nah, berisikan seperti huruf kata, image, grafik atau gambar, suara, musik, atau omongan. Kemudian alat keluaran berbentuk hard copy device dan soft copy device. Hard copy device di sini merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak. Nah, alat hard copy device yang umum dipergunakan adalah printer, plotter, jenis-jenis printer dan matrik, inkjet printer, dan laser. Nah, seperti yang Anda atau teman-teman saudara lihat di slide 19 ini, kita sudah dinampakkan tentang motif atau bentuk
dari alat-alat jenis-jenis printer tersebut. Yang di sebelah kiri ini adalah dot matrix, yang di tengah printer inkjet, yang di sudut kanan printer laserjet. Nah, jadi tak perlu meraba-raba, bahwa gambarnya sudah jelas. Dan fungsinya sudah jelas juga, dikatakan di sini bahwa tentang plotter, alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik dan gambar dengan baik, biasanya menggunakan plotter. Nah, di balik bentuk ini dan kelebihan yang mereka punya, mereka tak luput dari kekurangan. Baik. Mengenai tentang soft copy device. Masukkan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan image dan suara pada media soft lunak yang berupa sinyal elektronik. Contoh soft copy device. Monitor, speaker. Merupakan alat digunakan untuk menampilkan tulisan image, suara pada media soft lunak yang berupa sinyal elektronik. Nah, apa sih contoh soft copy device? Satu, monitor dan speaker. Monitor itu merupakan satu layar tempat kita bekerja. Kemudian kedua, speaker, yaitu audio yang berukuran sedang, besar, dan bermacam-macam. Nah, monitor to be monitor layar datar, flat panel display. Ini contoh. Kalau contoh speaker juga jelas ada di sini. Mungkin ini tak perlu terlalu khusus dijelaskan. Ini sebagai nampak atau sesuatu yang begitu lumrah bagi kita. Ya, langsung kita next ke alat simpan luar. Alat simpan luar, yaitu external memory. Yaitu external memory ataupun external storage dalam satu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang lahir sama dengan internal memory. Hanya bedanya internal memory terletak di dalam CPU. External memory berada di luar CPU. Jadi ada dua tempat, di dalam dan di luar. Dan fungsi yang berbeda-beda. Data yang tersimpan di dalam external memory bersifat tetap, artinya data tersebut tidak akan hilang, berarti bersifat permanen. Kemudian media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Jenis external memory cukup banyak, yaitu floppy disk, hard disk, compact disk, LCD digital, DVD, magnetic tape, flash disk. Nah, kemudian membahas tentang pengertian dari flash disk itu sendiri atau floppy disk. Cakram lium atau disket, bahasa Inggris floppy disk, adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetik bulat yang tipis dan lentur dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, media yang dipakai menulis data pada floppy adalah floppy drive. Floppy disk ada dua macam, floppy 5,265 dan floppy 1,44. Nah, salah satu contoh sudah jelas. Di sini sudah jelas. Hard disk. Nah, hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file system. Menyimpan file system dan data dalam komputer. Yang sering digunakan yaitu ITI, Advanced Technology Ultimates, SATA, Serial ATA, SCSSI, Small Computer System, Interface, ATA dan SATA biasanya digunakan untuk personal, SCSI digunakan untuk server. Nah, kemudian
Compact disc CD. Compact disc adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Kemudian teknologi cakram pada kemudian diadopsi untuk digunakan sebagai alat penyimpanan data yang dikenal sebagai CD-ROM serta media yang dapat ditulis secara maupun berulang-ulang, jadi CD-RW. Sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada CD dinamakan CDR, drive, dan CDR atau W drive. DVD digital first flight disk. DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data termasuk film dengan kualitas video atau audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD juga berkembang menjadi DVD-R dan DVD-RW, sedangkan media yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada DVD dinamakan DVD-R drive dan DVD-RW drive. Kemudian magnetic tape. Magnetic tape merupakan media penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk komputer jenis mini ataupun mainframe. Terdapat juga dua jenis magnetic tape yang biasanya digunakan oleh komputer. Jenis pertama mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita 1,2, 12,7 mm magnetik pada permukaannya. Bentuk kedua adalah kaset ataupun cartridge seperti halnya yang telah kita kenal pada kaset yang terdapat di audio tape recorder. Nah, salah satu contoh ini merupakan kaset lama pada tahun-tahun 90-an. Ini masih ada. Ini merupakan bentuk dari kaset. Nah, sekarang yang terbaru adalah DVD, bahkan YouTube. Baik untuk magnetic tape atau dari segi bentuk contoh mungkin sudah mengerti. Kita langsung next ke slide berikutnya, 29. Komponen pendukung. Komponen pendukung merupakan yang melengkapi dari komputer. Contohnya motherboard, mainboard, power supply, FGA card, and sound card case. Nah, kita akan menemukan pengertiannya di motherboard. Motherboard merupakan komponen terpenting dalam PC karena sebagai komponen sirkuit board utama yang menghubungkan banyak komponen lain, mulai dari CPU, prosesor, RAM, video card, hard disk, dan seterusnya. Jadi jenis dari motherboard ditentukan berdasarkan jenis prosesor yang digunakan nantinya. Kita dapat melihat dan menentukan prosesor apa yang dapat digunakan oleh suatu motherboard dengan cara melihat kode jenis soketnya. Berarti ada salah satu bentuk atau sebuah sandi atau ID guna untuk memasukkan motherboard. Nah, kedua, videographic adapter. Nah, ada 4 bagiannya di sini. Yang pertama, kartu FGA videographic adapter berguna untuk menerjemah output keluaran komputer ke monitor. Kemudian kedua, tujuan pemakaian untuk grafis atau game. Nah, pada saat zaman ini lebih banyak dibutuhkan untuk anak-anak sekarang, RAM-nya besar khusus untuk main game. Kemudian ketiga, saat ini ada FGA dengan memori 16 sampai 32 hingga 128 GB yang sering dipakai Nvidia, Radeon, dan lain-lain. Nah, ini salah satu merupakan bentuk dari yang bermacam-macam bahwa RAM memiliki kapasitas yang berbeda. Ada yang 16, 32, hingga 128. Kemudian sound card, yaitu ada 3 pembagian, di mana perangkat ini berguna untuk mengeluarkan suara. Perangkat ini kurang lengkap jika tidak ada speaker. Karena itu kita perlu menghubungkan speaker dengan sound card dengan telah terpasang dengan sebuah kabel yang disambung langsung ke sound card. Nah, ini merupakan salah satu bentuk yang sudah merupakan gabungan dari beberapa sound sehingga menjadi satu tempat
yang secara menjadi tersusun. Sound suara, paduan suara. Perangkat ini berguna untuk menirukan suara. Adanya suara dari perangkat tersebut. Perangkat ini kurang lengkap jika tidak ada speaker. Jadi kalau bisa ada speaker agar lebih ada pengeras atau merupakan alat bantu memperjelas dari komputer. Baik, selanjutnya yaitu power supply. Nah, secara garis besar power supply elektrik dibagi menjadi dua macam, yaitu power supply linear, switching power supply. Berdasarkan konektornya, power supply dibagi dua jenis, AT12 output mempunyai dua konektor dan ATX20 output mempunyai satu konektor. Nah, inilah salah satu contoh atau bentuk dari power supply tersebut. Next, yaitu CAS, yang merupakan dengan kasus standar, kasus modifikasi. Nah, ini bentuknya. Bisa kita lihat ada dua contoh gambar yang membuat kita lebih jelas. Baik, mungkin untuk case singkat, case standar, case modifikasi. Sebelah kiri ini merupakan standar, dan sebelah kanan ini merupakan case modifikasi. Oke, next. Sistem perangkat lunak, software. Nah, tadi perangkat keras, sekarang perangkat lunak. Nah, di mana operating system atau OS, driver-driver pendukung hardware, software aplikasi, software open source. Nah, sekilas tentang laptop. Nah, kebanyakan kita mahasiswa lebih banyak terpaku di laptop karena lebih simpel, dapat dibawa kemana-mana. Kapan kita mau bekerja, kita kerja di jam yang kita inginkan, dapat membantu kita di setiap waktu. Nah, berbicara tentang sekilas tentang laptop, kelebihan laptop dibanding dengan PC. Nah, di mana mobilitas tinggi, kemudian hemat energi, kemudian quality control standar pabrikan, fitur yang lebih lengkap biasanya disertai OS yang asli. Nah, mobilitas tinggi memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada PC. Kemudian hemat energi, low power consumption. Dia lebih memiliki daya baterai yang sangat lebih tinggi. Kemudian quality control standar pabrikan, standarisasi. Kemudian fitur yang lebih lengkap, apa yang kita cari selalu ada. Kemudian lengkap, kemudian biasanya disertai OS yang asli, bukan KW. Kemudian kekurangannya di sini spesifikasi hardware tidak dapat dirubah-rubah, berarti sifatnya permanen. Kalau di CPU dapat kita ubah. Kemudian sedikit komponen dapat di-upgrade, berarti sedikit pengupgradean terbatas kalau di laptop. Kemudian biaya perawatan lebih mahal, jelas lebih mahal. Kemudian harga jauh di atas PC, jelas apalagi sesuai dengan tipe laptop. Jika tipe laptop yang kita pilih itu sebenarnya lebih tinggi, otomatis harga akan lebih jauh naik. Oke, baik. Di sini kebetulan saya membuat dua PPT. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang masih mengenai sistem perangkat lunak. Nah, baik. Baik, dari perangkat lunak ini sendiri ada tentang sistem operasi, program tambahan, bahasa komputer, program aplikasi. Nah, di mana sistem beroperasi yang di perangkat lunak ini merupakan adalah
proses atau langkah-langkah atau sebuah penyaringan atau step by step menuju satu peroperasian komputer. Kemudian program tambahan, adanya program tambahan di komputer seperti pemasukan aplikasi dan lain sebagainya yang merupakan dari luar ke dalam. Kemudian bahasa komputer seperti hardware, kemudian software, device, kemudian dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan bahasa-bahasa komputer lainnya. Kemudian program aplikasi seperti aplikasi-aplikasi baru atau tambahan. Kemudian berbicara tentang kekurangan perangkat lunak. Nah, di sini ada dua, yaitu sulit mendapatkan perhatian siswa. Nah, sementara sebagai guru kita sudah dituntut bahwa untuk mendapatkan perhatian siswa kita harus memberikan daya tarik seperti berupa aplikasi sehingga siswa tidak mulung atau merasa bosan ketika kita menjelaskan tentang perangkat sistem komputer. Nah, sehingga guru memiliki peran yang sangat besar demi naiknya atau penunjang pendidikan siswa tersebut. Kemudian dan interaksi siswa, gadget dan komputer seringkali mengalihkan perhatian siswa dan guru harusnya menghadapi dan tahu cara menghadapinya. Nah, apabila kita sulit untuk mendapatkan perhatian siswa, siswa akan merasa bosan sehingga berpaling dari gadget dan komputer lain dan melihat aplikasi-aplikasi yang lebih baru dan menarik menurut dia. Nah, yang kedua itu adalah sulit untuk memilih perangkat lunak yang paling cocok. Nah, di sini ada pilihan perangkat. Jelas bahwa perangkat lunak jika tidak sesuai dengan siswa, otomatis dia akan mencari perangkat lunak yang lain. Palingan balik ke software atau hardware dan lain sebagainya yang menurut dia akan lebih baik, dan itu harus menarik pendidik sesuai usia. Tingkat pengetahuan yang benar terkadang sulit bagi orang tua untuk membuat pilihan yang tepat. Jelas terkadang orang tua tak mampu memberikan pilihan yang cocok buat anaknya sendiri. Nah, di sini jelas dikatakan dengan banyak aplikasi dan situs web pendidikan di pasar, sulit untuk memilih yang paling tepat. Saking banyaknya aplikasi ini terutama berkaitan dengan pendidikan anak-anak karena ada banyak persyaratan software pendidikan untuk anak-anak. Itu harus menarik, mendidik sesuai usia, tingkat pengetahuan yang benar, dan lain-lain. Terkadang sulit bagi orang tua untuk membuat pilihan yang tepat. Nah, baik. Mengenai dari awal slide pertama, mengenai tentang teknologi informasi komunikasi, dari teknologi informasi komunikasi, kemudian perangkat lunak, perangkat keras, inti-inti, kemudian komponen dari perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian pembagian dari komponen tersebut, dapat kita jabarkan sesuai yang saya simpulkan bahwa di sini adalah teknologi telah merevolusi ke semua bidang kehidupan. Berarti sifatnya sudah global dan pendidikan tidak terkecuali. Jika Anda mempertimbangkan proyek software pendidik untuk bisnis atau institusi pendidik Anda perlu memahami semua pro dan kontra. Berarti tidak bebas, ada pro dan kontra yang harus kita ketahui. Salah satu contoh e-learning adalah kecenderungan kuat yang dapat meningkatkan pengalaman siswa dan membuat proses pembelajaran lebih fleksibel dan profesional. Nah, seperti yang kita alami sekarang di masa pandemi, kita masuk yang namanya portal e-learning guna untuk melihat sistem operasi tentang PBM, tentang proses belajar mengajar. Nah, sementara yang menurut saya di sini dikatakan lebih fleksibel dan personal. Menurut saya fleksibel dan personal itu jauh dari kata e-learning
atau jauh dari kata fleksibel. Nah, menurut saya e-learning ini merupakan suatu aplikasi yang justru membuat kita akan lebih terpuruk kalau kita lihat dari sekarang, membuat kita malas. Saya secara pribadi saya merasa seperti itu. Semoga di masa pandemi ini kita semua sehat selalu dan masa pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita dapat bertemu di tatap muka selanjutnya dengan sehat walafiat. Baik, mungkin dari awal slide mengenai tentang teknologi informasi komunikasi tentang perangkat lunak. Dari awal saya menjelaskan, mungkin ada kekurangan saya dalam menjelaskan, kemudian dalam background atau kamera tidak jelas dan lain sebagainya, merasa terganggu, saya mohon maaf. Kita maklumi, kita masih sama-sama saling mengajar atau sama-sama saling belajar. Jadi apa yang saya sampaikan atau saya paparkan bisa dapat menambah wawasan teman-teman, menambah wawasan adik-adik kelas, bisa menambah wawasan yang masih ingin tahu bagaimana teknologi informasi komunikasi. Mungkin sedikit yang kalian ambil dari yang saya sampaikan, saya sudah cukup senang, karena itu merupakan proses penunjang untuk sama-sama sebagai pendidik. Baik, mungkin dari awal slide tadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau tutur kata yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Saya mohon maaf secara pribadi. Oh ya, baik, mungkin jika ada pertanyaan ataupun video ini dapat dilihat dari atau ada tambahan pertanyaan, kemudian masukan. Video ini akan saya share ke YouTube. Jadi apa yang menjadi pertanyaan saudara-saudari dapat Anda curahkan. Semoga kita dapat sama-sama belajar dan menambah wawasan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tak lebih dan tak kurang, saya Alfonsus Rival Rix Panji Saputuk. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan sebagai penunjang atau tambahan ilmu yang dapat kita ambil. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.